Ya, Ya, Pak petani, ini kami sedang memfermentasi bahan organik dari pelepah sawit ataupun rumput-rumputan bisa ya, dan kemudian kotoran kambing ini. Jadi lapisan bawah kita letakkan pelepah-pelepah sawit yang sudah dipotong-potong, dicincang. Kemudian kotoran kambing. kotoran kambing, di situ ada kotoran ayam juga, Kotoran ayam juga. kotoran sapi juga. Ya, kotoran sapi. Jadi bebas ya, atau kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam boleh. Panjang stok nih Pak. Ya, kotoran manusia juga boleh. Boleh kalau mau. Tega ya kan. Kalau tega, siap. Bagus. Ya, jadi apa saja yang ada di bahan organik yang ada Di sekeliling ladang, kita ya. di sekeliling kita yang murah, yang mudah didapat itu bisa kita jadikan bahan organik. Jadi ini dia, kemudian ini lapisannya sekitar 20 cm ya. 20 cm. 20 cm, kemudian kita akan memfermentasinya dengan promi. Promi ini produk dari mana Pak Ferry? Ini dari Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Jadi itu BUMN juga, BUMN milik negara, jadi khusus berkumpul peneliti-peneliti negara yang meneliti tentang makhluk halus seperti bakteri dan jamur-jamur kecil yang nggak terlihat mata telanjang lah ya, harus dengan mikroskop. Jadi mereka itu meneliti sifat-sifatnya, kemudian ya kegunaannya, barangkali itu dia. Jadi kalau benih sawit kita punya PPKS, kalau untuk mikrobiologi kita punya bioteknologi ya Pak Ferry ya. Jadi ini adalah institusi legal milik negara Di bawah yang di bawah Perkebunan Nasional. siap. Jadi produk dijamin qualified, Ya. dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan material. Oke. Siap. Jadi ini ada 3 3 in 1. Jadi ini dulu ya, poliota. Ini poliota ini adalah untuk melapukkan bahan organik tadi agar cepat lapuk. Kemudian ini ada trichoderma. Ini sebagai fungsinya sebagai pengurai bahan organik, biofungisida terhadap ganoderma juga. Kemudian dia ada juga biostimulan untuk pertumbuhan tanaman juga. Dan kemudian ini aspergillus ini untuk pelarut fosfat dan penghasil kalium. Jadi pelarut fosfat itu bahwa ada jurnal yang saya baca, fosfat yang kita aplikasikan ke lahan itu, misal kita aplikasikan 1 kilogram fosfat ke piringan, itu tidak 1 kilogram itu tidak 1 kilogramnya diserap oleh tanaman. Jadi itu hanya 15% saja yang Terserap oleh akar. terserap oleh akar untuk tanaman. Siap. Jadi yang lainnya itu berikatan kepada kalsium, Al dan ferum. Apalagi kalau di lahan gambut dia gampang kali fosfat itu berikatan sama ferum atau besi sama aluminium. Jadi untuk meluruhkan molekul itu biar supaya terserap sama tanaman itu kita butuh aspergillus. Aspergillus ini dia penghasil, ada enzim namanya, enzim yang dihasilkan aspergillus ini itu untuk melarutkan fosfat tadi, memisahkan antara Al dengan fosfat tadi sehingga dia bisa diserap sama tanaman. Jadi aplikasinya ini aspergillus ya, ini untuk 1 ton ya, ini 1 kilogram ini untuk 1 ton. Nah, kemudian kita encerkan di dalam air ya, kita bagi aja lah. Ini nanti untuk lapisan ya kita kira kita gunakan seperempat dulu karena ini kan seperempat nantinya. Tidak sampai 1 ton yang kita buat ini Pak ya. 1 ton. Cuma ini Sampah kan, organik ini yang nanti ya, mau kita composting. ya kita encerkan dulu nih karena embernya kebetulan dikit kan. Medianya kecil, jadi kita sesuaikan saja dosis daripada Airnya ini tadi. Untuk mengencerkannya. Siap. Kita segini dulu. Nanti kita akan encerkan lagi kan. Nah. Jadi pengenciran ini biar supaya dia ini merata. Iya. Merata aja. Airnya terserah berapa. Yang penting ini sampah organiknya ya sekitar 1 ton gitulah. Untuk 1 ton sampah organik. Jadi dosis yang 3 tadi itu Pak untuk 1 ton sampah organik ya Pak ya. Iya. Jadi kebutuhan air kita ini berapa Pak
untuk sampah organik 1 ton itu? Kacau-kacau Pak deh. Gala-gala apa? Apa? Enggak, ini apa? Oh gitu aja, pakai tangan. Airnya lagi toh, nggak kurang. Ya. Tambah lagi airnya nanti. Ini ramah lingkungan Pak ya, nggak masalah terkena tangan langsung ya Pak ya? Enggak. Aduh, ini harusnya pakai gembor ya cocoknya. Oh pakai gembor, ada juga gembor di apa Ada itu, Pak? gembor? Ada gembor. Ya, oke. Di dekat bunga-bunga itu. Tambah lagi airnya. Kang Nano. Cut dulu. Biar merata Pak ya. Ikat dulu. Guys, kita lanjutkan kembali aplikasi pembuatan pupuk kompos super bioorganik. Kali ini Pak Ferry turun tangan langsung mengaplikasikan Promi, Grimi dan asparagus Pak, apa namanya Pak? Aspargillus. Ya. Perlu banyak Pak. Ya. Wah. Tambah lagi. Ya, tambah lagi. Ya, kita kembali masukkan lagi sampah organik dari cincangan daun pelepas sawit, guys. Cintangan sapi. Kita buat bersap-sap, berlapis-lapis. Cintangan. Ini para pejuang sawit, petani sawit yang gigih, Ya, ini caranya. bekerja baur-membaur, Nggak mempan Pak. mengaplikasikan pembuatan pupuk kompos super bioorganik. Sehalus sedikit, pendek sedikit. Pak Ferry, ini untuk proses pembusukan atau sampai dia bisa menjadi pupuk kompos yang sempurna itu dibutuhkan waktu berapa lama Pak Ferry? Ya kalau gini 3 minggu lah perkiraan. Dengan sampah organik berupa daun sawit, dan pelepas sawit kohe ini bisa larut rumputan dalam waktu sekitar 3 minggu Pak Ferry ya. Pakai, ya. Nah, dengan formulasi yang telah disampaikan Pak Ferry tadi bahwa dengan 3 komposisi bahan aktif yang sudah dicairkan dengan air tadi, insya Allah dalam waktu kurang lebih 3 minggu itu bisa remah atau rapuh menjadi bahan kompos yang siap diaplikasikan. Jadi ini untuk 1 ton kompos organik Pak Ferry, Ya. itu bisa diaplikasikan ke berapa batang sawit dosisnya? Oh kalau dosis nggak ada apanya? Nggak ada. Organik nggak ada. Nggak ada takarannya. Semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi idealnya Pak Ferry 1 ton itu untuk berapa batang ya? Wah kalau itu ya memang sebanyaknya, banyak-banyaknya ya. Kalau habis pelepah di ladang sawit kita mungkin itulah dia batasnya ditambah dengan kohe. Kan gitu kan, sebanyak-banyaknya kita buat seperti ini gitu. Bisa untuk 10 batang Pak Ferry? 10 batang. Ya, Kurang. kalau biasanya kalau apa kan rekom dari pupuk organik itu kan sekitar 8 kilo setahun gitu. 1 batang? 1 batang. 1 batang 8 kilo? Iya. Oh gitu. Kalau pupuk organik yang sudah ini ya mungkin di pabrikan gitu kan. Komersial, secara komersial yang dikemas 8 dalam kilo, karung? 10 kilo gitu kan. Oh. Kalau ini kan 1 ton kita anggap aja lah 20 kilo ya atau 30 kilo kan udah mewah ya. Iya. Di 30 kilo sudah. Kita tutup rapat dengan terpal seperti ini. Adapun maksud dan tujuannya adalah agar efek panas pada proses pembuatan kompos ini dapat berlangsung dan mempercepat proses daripada composting itu sendiri. Jadi demikian guys yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, sampai jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.